Halo konsumen aku, balik lagi ke channel ini. Nah, di video kali ini gue nggak ngajak temen-temen explore kemanapun gitu, karena kondisinya sekarang di rumah dan cuacanya itu juga lagi kurang baik, lagi hujan mulu, dan beberapa tempat buat trekking itu juga banyak yang ditutup karena cuacanya buruk. Seharusnya di minggu kemarin itu gue ngajak teman-teman ke Ciguntur, cuman ya karena cuacanya lagi buruk jadi tempat pendakiannya ditutup, jadi nggak bisa ke sana, ya ditunda dulu lah buat explore ya. Yang penting kita selamat gitu kan. Nah, di sore hari ini gue mau nunjukin ke teman-teman gimana caranya gue bikin kopi selama di pendakian gitu. Dan kebetulan juga gue baru beli dua barang baru, jadi sekalian ditunjukin aja lah, atau sekalian nyoba juga dulu barang ini karena belum pernah dicoba sama sekali. Yang pertama itu ada cooking set, ini dari Altrek. Yang kedua ada kompor juga dari Naturhype. Nah, dua alat ini gue beli karena gue mau shifting nih dari yang awalnya daki secara konvensional dengan beban yang berat, mau coba pelan-pelan ganti ke ultralight. Dan biasanya kalau di tempat camp gue akan selalu bawa ya drip bag. Ini drip bag, jadi tinggal gampang diseduhnya itu gampang gitu, jadi kayak kopi saset aja gitu, cuman lebih serius sih gue bilangnya. Gak usah basa-basi lah, kita coba aja sekalian buka si alat ini. Oke, untuk aku jadi nesting dan kompornya ini gue beli online dan harganya agak lumayan sih, kalau nggak salah nestingnya ini 180-an, terus kompornya ini sekitar 200-an. Versi kompornya ini jadi lumayan ringan. Waktu itu sih kalau nggak salah gue nimbang buat kompor sama nestingnya aja itu nggak nyampe 1 kilo, jadi ya lumayan mangkas berat daripada kompor gue sebelumnya yang lumayan berat dan nestingnya juga pakai nesting yang gede kan. Nah, sebetulnya si kompor ini itu kan didesain untuk pakai gas kanister, cuman dalam paket penjualannya kita udah dapat adapter yang memungkinkan untuk menggunakan si gas tabung ini atau gas kaleng. Tuh. Caranya juga cukup gampang. Ini dari sini kita tinggal putar aja sih. Nah, oke. Jadi kalau udah dipasang, tinggal pasang gas kalengnya kayak biasa. Habis itu buat ngeloknya tinggal putar ke kanan. Terus yang menarik adalah gasnya kita bisa atur, jadi kayak kompor apa ya, kayak kompor yang dagangan gitu loh, yang dagangan di kaki lima kan biasanya gasnya bisa kita atur. Jadi atur apinya bisa dari sini, mau kenceng mau kecil apinya diaturnya dari sini. Ini kita sengkerin dulu sebentar. Terus di bagian kaki-kakinya juga tinggal dicopot aja. Dan ini agak lumayan seret ya, karena mungkin masih baru juga. Penampakannya bakalan kayak gini si kompornya gitu. Nah, karena ini kan tabungnya agak kepisah gitu, jadi kita bisa agak lebih jauhin antara si kompornya dan juga si gasnya. Oke, ini buat kompornya kita sampingin dulu, kita belum pakai. Terus aku mau nunjukin nestingnya. Nah, buat 180.000 itu kita cuma dapat ya, dua nesting, cuman dua nesting ini aja. Tapi yang menarik adalah kita ada dikasih kayak part buat kayak ngukus gitu. Nah, ini sebetulnya kepake juga kalau semisalnya kita juga dikasih sponsnya gitu buat bersihin. Nah, balik lagi ke sini ya konsumen aku. Jadi si part yang buat ngukus itu nih akan kepake banget sebetulnya kalau teman-teman itu mau bikin nasi yang mirip kayak nasi di rumahan gitu. Jadi nanti ketika masak nasi udah ya setengah 3/4 matang, diangkat. Terus kalau nggak salah ya nama kainnya ada juga kain tirai, jadi nanti dibungkus kain, masukin sini, tinggal dikukus deh. Nanti itu matangnya akan lebih sempurna, jadi kayak makan nasi rumahan gitu. Oke. Nah, buat nyeduh kopi kan kita butuh air panas. Jadi gue mau masak air panasnya dulu, tapi sebelum itu
ambil airnya dulu ya, sebentar. Oke, macam aku saatnya mulai masak air. Dan sebelum itu gue mau nyalain dulu kompornya. Dan ini first time gue nyalain kompor model yang beginian, jadi agak takut. Nah, berhasil. Agak deg-degan karena nggak kelihatan nantinya, tapi ini udah nyala. Itu, jadi kita akan nunggu airnya sampai mendidih. Suara kompornya kenceng banget, kayak bener-bener kayak kompor yang di kaki lima gitu loh, yang buat nasi goreng atau apa, yang benar-benar gede banget apinya. Dan sebenarnya dengerinnya seru juga gitu. Jadi gue kayak ngebayangin kalau misalnya nanti udah di tempat camp terus masak dengan suara kompor yang kayak gini, pasti akan lebih seru kan, lebih waspada karena apinya besar, pasti akan cepat matang. Dan kalau misalnya nggak hati-hati juga makanannya akan gosong gitu. Jadi kayaknya gue nggak nyesel nih beli kompor ini, tinggal nanti diuji aja akan awet kayak gimana, perawatannya kayak gimana aja sih paling. Tapi overall puas sih. Oke, langsung aku. Jadi airnya ini udah mendidih. Kalau misalnya kompornya kita setting agak kencang, sebetulnya kayaknya akan lebih cepat didihnya. Cuman tadi kali ini pertama kali gue nyoba kompor ini, jadi masih agak ragu-ragu seberapa yang pas. Terus di sisi lain juga apinya nggak terlalu kelihatan karena masih sore, tapi sedikit ngintip. Tadi bener-bener nyalanya itu biru sempurna. Biasanya kalau nyeduh kopi itu kan kita pakai gooseneck atau ya teko leher angsa yang udah plus sama termometer kan. Jadi kita bisa tahu nih suhu airnya berapa dan bisa disesuaikan dengan proses seduhan yang kita mau tuh kayak gimana. Nah, cuma kalau di gunung itu kan agak lebih ribet ya kalau misalnya kita mau bawa perlengkapan yang lengkap itu. Jadi biasanya gua kalau misalnya airnya udah mendidih, benar-benar mendidih, posisinya akan dibuka seperti ini dan gue setting waktu kurang lebih sekitar 2 menit gitu. Karena menurut gua di waktu 2 menit itu udah dapetin suhu yang pas lah buat nyeduh, nggak bikin gosong juga nanti hasil rasanya. Gue lupa tahu 2 menit ini dari mana, cuman dulu waktu pas ngulik-ngulik banget masalah kopi kayaknya pernah baca atau nonton di YouTube orang gitu, bahwasanya kalau misalnya nggak punya termometer kita bisa ngatur suhunya dengan didihin air ya sampai ke titik didih dia, habis itu biarin kurang lebih sekitar 2 menit sampai suhunya agak lumayan turun, baru kita bisa mulai seduh begitu. Nah, ini agak takut sebenarnya pindahin kompornya karena tadi kan panas banget dan ini semuanya besi gitu, jadi ngalor. Cuman ternyata pas dipegang bagian bawah nggak terlalu panas, jadi kita bisa take out dulu kompornya sebentar biar lebih safety lagi, gasnya dicopot gitu. Oke. Udah aman. Nah, kita masuk ke kopinya. Ini tadi udah sempat ngambil gelas juga, teman-teman. Ini pemain utamanya. Jadi dari si drip bag ini tinggal kita buka aja bungkusnya. Nah, nanti di dalam bungkusnya itu akan ada kemasan putih kayak gini, yang kayak filter gitu. Drip bungkus putih, nanti tinggal dipotong atasnya, taruh di gelas kayak gini. Oke, jadi berat kemasannya ini 13 gram. Jadi tergantung lo mau nyeduh pakai rasionya berapa. Kalau gue biasanya kalau nggak 1:12 atau 1:15, cuman kali ini gue mau nyoba di 1:12 mungkin ya. Belum pernah ngukur juga sih sebetulnya titik pasnya itu berapa kali pouring dari penuhnya itu biar sampai dapetin mili yang didapetin gitu. Belum pernah nyoba juga, cuman biasanya kalau gue adalah gue 3 kali full gitu. Yang tuangan pertama itu buat proses blooming, tuangan kedua dan yang berikutnya buat nyari konsistensi sih kayak gitu. Jadi yang pertama itu buat proses blooming. Nah, ini gua fullin. Itu tinggal ditunggu aja sambil dihitung. Kalau biasanya buat proses kayak gini per jeda dari satu pouring ke pouring berikutnya gue biasanya itu 30 detik.
Oke, sama aku jadi 3 kali penuhin si drip bagnya. Tadi gue sempet balikin ke dalam si nestingnya karena di dalamnya ada ukuran milinya. Oh, dari sini juga ada tuh ukuran milinya. Jadi bisa tahu ternyata hampir ke 200 mili. Jadi asumsinya mungkin ini di 1:15. Dan sekarang ya tinggal coba kopinya. Jadi kira-kira kayak gitu konsep aku gimana cara gua ngopi di tempat camp. Jadi akan selalu bawa yang namanya drip bag. Sebetulnya sekarang lagi mau coba untuk bawa biji-bijian, dari lagi nabung buat beli grinder yang agak oke, jadi umurnya bisa lebih lama dan experience nyeduh di ketinggian itu pasti akan berbeda. Mungkin segitu aja konsep aku video kali ini. Kalau misalnya suka silahkan di like, di share, di subscribe apalagi. Tapi kalau misalnya kurang suka silahkan dikritik biar ada improvement di channel YouTube ini. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Dadah.